Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Family Jeddah. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Teman-teman, kita sekarang udah mau keluar dari hotel ya. Tapi sebelum kita keluar dari hotel, kita mau makan dulu. Dan habis makan kita nanti insya Allah pergi ziarah ke Masjid Quba, Kebun Tamur kayak gitu ya. Makan terakhir di hotel teman-teman, masya Allah. Tuh sayurnya sayur lodeh dan ayam goreng, sambal juga kerupuk ya. Dulu kita baca doa safar ya, ataupun doa bepergian. Mudah-mudahan perjalanan kita akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah secara tiba-tiba. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sama-sama ya, jangan ribut dulu. Kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Al-aliyyil azim. Bismillah majriha. Bismillahil majriha Wa mursaha. wa mursaha. Inna rabbi Inna rabbi laghafurur rahim. laghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفاظ وأيد نهضة العلماء ونهضة الوطن بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tak kenal maka tak tahu namanya. Baiklah, tapi mungkin sebagian sudah tahu siapa nama saya. Tapi tidak salah kalau saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syarif dari Baldatun Alfu Masjid ataupun dari Pulau Lombok. Ya, sama dengan Pak Ubay. Tapi beliau dari Lombok Barat, saya Lombok Tengahnya. Masya Allah. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya mengerti dengan bahasa saya, karena ada juga keturunan dari Tionghoa ini. Yang pernah dikunjungi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berziarah pada hari ini kita akan dapat mengambil hikmahnya. Allahumma amin. Dari momen-momen yang pernah dialami, yang pernah dikunjungi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sama-sama menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Tentu dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena di jalan kita tidak ada program makan lagi ya. Karena di jalan kita tidak ada lagi berhenti di restoran. Tapi insya Allah mungkin kita akan berhenti di rest area. Nanti siapa yang mau makan lagi, siapa yang mau dahar lagi, monggo, tapi bayar sendiri. Baik. Insya Allah.
Alhamdulillah, sekarang city tour pertama kita ataupun rute pertama kita insyaallah ya Mr. Yusuf. Awal Kuba. Baik. Awalan kita akan pergi ke Masjid Kuba ya. Mungkin sudah tahu semuanya sejarah ataupun kelebihan fadilah daripada kita berziarah ataupun solat di Masjid Kuba. Tahukah anda semua, Masjid Kuba merupakan salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah dari kota Mekkah ila Madinatul Munawwarah. Kalau nggak ada yang mau dengar saya, mari kita sama-sama baca doa. Bismillah. Bismillahumma ahya. Isa ada doa tidur itu masa doa baru tidur. naik udah mau tidur. Lebih baik kita baca doa tidur kalau begitu kan enak. Nah itu dia makanya. Makanya saya ajak baca doa tidur. Kalau nggak mau dengar saya, mendingan baca doa tidur. Udah, saya juga mau duduk tidur. Baik, Bapak Ibu, Masjid Kuba merupakan salah satu masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW bersama sahabat, yakni Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sewaktu berhijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, beliau singgah di perkampungan Kuba. Dan salah satu masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, li masjida ussisa ala taqwa, masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya Rasulullah kalau ke Masjid Kuba, nah ini merupakan hari apa sekarang ya? Benar, hari Sabtu. Rasulullah kalau berkunjung ke Masjid Kuba biasanya pada hari Sabtu. Ya, ada hadisnya itu. Dan kalau ada yang masih ada wudhunya langsung sholat nanti. Dan ingat, sebelum kita sholat sunat, kita sholat zuhur dulu ya. Zuhur dan asar di jamak dan qasar. Paham? 2 rakaat. Kalau tidak ada yang faham lafaznya, cukup dengan niatnya. Usalli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri rak'ataini jamak qasar jamak takdim lillahi ta'ala. Baiklah. Ulang lagi. Niatnya dengerin dulu, makanya jangan tidur. Niatnya aku sholat zuhur dan asar 2 rakaat di jamak dan qasar, ya. Di jamak dan qasar jamak takdim lillahi ta'ala, ataupun boleh tidak disebut dengan jamak takdimnya karena kita mengerjakannya di awal waktu. Jadi jamak takdim itu artinya kita mengerjakannya di waktu zuhur. Asar. Kemudian asarnya nanti 2 rakaat lagi ya. Ingat, 2 rakaat karena kita bukan menjamak saja, tapi jamak dan qasar. Paham? Aku sholat zuhur dan asar 2 rakaat jamak qasar, jamak takdim. Barang siapa yang berwudu ataupun bersuci dari hotel ataupun dari rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Kuba, fasallihi salatan, kemudian dia sholat di dalamnya, Kita mau pergi ke Masjid kana Kuba lahu ka sekarang. ajri umratan, maka pahalanya sama dengan kita mengerjakan ibadah umrah sekali. Itulah kelebihan daripada kita sholat sunnah ataupun sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Luar biasa itu fadilah ataupun kelebihannya. Makanya nanti ingat, Masya Allah, ini penampakan di Masjid Kuba ya teman-teman. Masya Allah, ramenya minta ampun. Masya Allah, lihat. Allah. Ayo pasal. Nadia, bem lai tu, no baik. Ya muduk malik. Wah di sana.
Oh, nanti kita pinaan beraman ni boleh piranin harak ni. Masya Allah. Ya Allah, rame banget, Masya Allah. Membeli tahu di dalam dah padat nih. Nah ini serius nau. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini tempat perempuan, semua di sebelah sana tempat lagi ya, Masya Allah. Masya Allah, kita mau masuk ke kebun korma ya teman-teman. Kita mau beli korma di sini. Mau beli apa kita di sini, lihat. Halal katanya. Halal. Scroll. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat sini hadi mama. Masya Allah. Lihat teman-teman, mau beli apa aja ada lengkap di sini ya. Aku mau nyari permen yang kata aku itu hebat. Kalau kami juga kebun, no? Lihat teman-teman. Sepi ya ini, no, hebat. Mau ngasih lihat kebun dulu katanya. Lihat kebun. Emang apa yang mau dilihat di sini, orang nggak ada apa-apa. Cuma gini aja. Hebat mah. Mendingan di dalam. Teman-teman permen macam-macam. Lihat mana itu permen yang aku mau itu ya. Bismillah, 1 bulan 60. Uang Indonesia 240, uang real 60 real. Itu yang aku mau. Lagi nyari permen. Itu aku dari Jeddah, kepingin banget teman-teman. Enggak ada itu yang aku mau. Kalau kayak gini mah banyak di Jeddah. Kan kayak gini. Lihat teman-teman, ini semua. Wajib dah kunjungi Jabal Uhud. Karena apa? Rasulullah pernah pergi ke Jabal Uhud. Uhud itu bergetar, bergerak orang gempa saking senangnya. Ceramah. Jadinya apa? Rasulullah mengangkat kakinya, uskut Uhud, diam kamu. Bahwa di atasmu ada seorang Rasul, 2 syahidah. Itu siapa? Umar bin Khattab. Tahu kenapa matinya Umar bin Khattab? Hah? Umar bin Khattab waktu di Mekah sangat ditakuti oleh kafir Quraisy. Bahkan Umar bin Khattab itu hijrah itu sendirian dia, Bu, dari Mekah menuju ke Madinah. Kalau sahabat itu, Bu, semuanya dikawal, Bu. Tapi Umar bin Khattab kumpulkan semua kafir Quraisy itu, Bu. Saya mau hijrah ke Madinah, tolong cegat saya. Kalau enggak istrimu jadi janda, kalau anakmu jadi anak yatim. Tapi semua orang kafir Quraisy tidak berani. Hijrah dia sendirian. Tapi kenapa namanya Abu Bakar Umar bin Khattab itu, Bu? Matinya kenapa? Ini kita udah berada di Jabal Uhud. Di Jabal Uhud. Ya nanti tasnya. Perangnya Nabi Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tempatnya.
Masya Allah. Barakallah. Ini kita udah berada di Jabal Uhud ya teman-teman. Ini namanya Jabal Uhud. Sekarang itu ustaznya mau diceritain ya kisahnya zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW waktu dia berperang di sini. Masya Allah. ولا عدوان إلا على الظالمين Sekarang mau اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ibu-ibu para jamaah rahimakumullah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bukit yang di hadapan panjenengan, yang di hadapan kita semua ini. Ini adalah namanya Bukit Rumat ya. Sekali lagi namanya Bukit Rumat, yang dimana tempat ini merupakan saksi bisu ya, dimana dulu pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang yang ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk membantu daripada kaum muslimin yang di sebelah sana. Jadi perang Uhud ini Bapak Ibu terjadi setahun setelah perang Badar ya, setahun setelah perang Badar. Disinilah tempat pasukan handal, pasukan pemanah yang memang sudah terpilih oleh baginda Rasulullah SAW untuk membantu Rasulullah dan kaum muslimin yang lain di lereng-lereng Bukit Uhud ini. Ini namanya Bukit Rumat ya, Bukit Rumat. Kalau yang di sebelah sana baru Gunung Uhud. Yang di sebelah sana itu adalah Uhud. Ya. Jadi pesan Rasulullah SAW, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah kalian turun dari Bukit Rumat ini, kata Rasulullah. Apapun yang terjadi, jangan pernah kalian turun. Tetap standby, tetap waspada, apapun yang terjadi. Nah, ketika itu Bapak Ibu, Khalid bin Walid, yang ketika itu belum memeluk agama Islam, Khalid bin Walid berada di bawah sini, memimpin pasukannya. Karena ketika itu yang menjadi panglima perang kaum kafir Quraisy adalah Khalid bin Walid. Sementara paman baginda Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang memimpin ataupun yang mengomandoi daripada kaum muslimin. Jadi Sayyidina Hamzah ini dijuluki dengan singa Allah karena ketangkasannya, karena kekuatannya. Bahkan beliau Khalid, Allahumma shalli ala Muhammad, Sayyidina Hamzah ini bisa membunuh kaum kafir Quraisy sekali 5 orang karena saking kuatnya. Makanya dijuluki dengan singa Allah. Paman Rasulullah ini yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, akan tetapi beliau tewas di tangan Wahsy. Wahsy ini adalah seorang budak daripada Hindun. Jadi beliau ditikam dari belakang menggunakan tombak. Kemudian setelah Sayyidina Hamzah ini wafat, dibunuh oleh Wahsy, lalu Hindun ini membelah dadanya, membelah dada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian si Hindun memakan hatinya, hati Sayyidina Hamzah, dimakan mentah-mentah oleh si Hindun ini. Karena saking dendamnya, karena yang membunuh bapaknya Hindun ketika perang Badar adalah Sayyidina Hamzah. Makanya Hindun ini mempunyai dendam, rasa dendam yang begitu dalam sekali, sehingga mereka sanggup untuk membayar daripada budaknya, yakni Wahsy ya. Wahsy namanya. Beberapa tahun kemudian, alhamdulillah, syukur udah sampai di Jeddah lagi ya teman-teman, dengan selamat. Kita lagi nunggu suami jemput. Udah dulu sampai di sini videonya, jangan lupa di subscribe dan di like dan ditonton ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.